سيدنا معاوية، وهنا وقفة عن سيدنا معاوية. نسمع بعض الناس يتجرأ على الصحابة ويقول لا تقول سيدنا معاوية، لا إله إلا الله، سيدي وسيدك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدولنا أمناؤنا. قال هذا حصل منه ما حصل مع جدك سيدنا علي ومع الحسين، أنت صاحب فتنة. جدي الحسين وجدي علي أمرني بمحبتهم، ومنهج سلافنا تعظيم أصحاب رسول الله، وأصحابه الغر الكرام وإمة مهاجرهم والقائمين بنصرتي كما يقول الإمام الحداد. تأتي فتن باسم التشيع وباسم الانخلاع من الدين باتهام أصحاب رسول الله. Kami tidak ada urusan dengan pujian si bapak ini terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu hak dia untuk melambungkan namanya setinggi mungkin. Namun karena dia menyebut nama Syiah atau Tasayyu, dengan terpaksa pula kami ingin sekedar memberi informasi kepada si bapak yang tidak mengetahui siapakah orang yang dipuji itu. Berikut ini beberapa bukti pernyataan ulama Ahlus Sunnah tentang Muawiyah bin Abi Sufyan yang kami yakin si bapak buta akan informasi ini. Dalam kitab Fathul Bari, karya Ibn Hajar al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 8, yang diterbitkan oleh Dar Tibah, cetakan pertama tahun 2005, halaman 473. Ibn Hajar berkata, hadis ini dikeluarkan juga oleh Ibn Al-Jauzi dari jalur Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Aku, yaitu Abdullah, bertanya pada ayahku, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, apa pendapatmu tentang Ali dan Muawiyah? Beliau diam sejenak, kemudian berkata, ketahuilah bahwa Ali memiliki banyak musuh, maka musuh-musuhnya mencari-cari aib dan kesalahan Ali, namun mereka tidak mendapatinya. Kemudian mereka melihat kepada seseorang yang telah memeranginya, yaitu Muawiyah. Lalu mereka menciptakan keutamaan-keutamaan untuk Muawiyah yang tidak ada aslinya. Kami tegaskan, tidak ada aslinya. Terdapat riwayat yang banyak tentang keutamaan Muawiyah, akan tetapi tidak ada yang sahih dari sisi sanad. Kami tegaskan, akan tetapi tidak ada yang sahih dari sisi sanad. Sebagaimana telah ditetapkan oleh Ishaq bin Rahawai dan An-Nasai juga selain mereka berdua. Apakah si bapak ini akan menggolongkan Imam Ahmad bin Hambal dan ulama hadis terkemuka lainnya, termasuk para pembenci Muawiyah? Karena mereka meyakini bahwa tidak ada keutamaan yang dimiliki olehnya. Mengapa hal semacam ini dituduhkan kepada Syiah? Sekarang mari kita simak pernyataan Imam Abdul Razak, salah satu guru besar Imam Al-Bukhari, di dalam menyikapi Muawiyah bin Abu Sufyan. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 9, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan ke-11 tahun 1996, halaman 570. Az-Zahabi berkata, aku mendengar Mukhlat Asyairi berkata, aku kala itu di tempat Abdul Razak, lalu seseorang menyebut Muawiyah, maka Abdul Razak berkata, jangan kau kotori majelis kami dengan menyebut anak Abu Sufyan. Ternyata terdapat salah satu guru Imam Al-Bukhari yang membenci Muawiyah. Karena itu, sepantasnya si bapak ini tidak perlu menjadikan Al-Bukhari sebagai panutan lagi. Namun anehnya, kebencian terhadap Muawiyah tersebut dilimpahkan kepada Syiah. Bukti Abdul Razak sebagai guru Imam Al-Bukhari, silakan buka link di bawah ini. Dalam kitab yang sama, jilid 14, halaman 129, Az-Zahabi berkata Wazir bin Hinzabah, aku mendengar Muhammad bin Musa al-Ma'mun, seorang sahabat An-Nasai, berkata, aku mendengar suatu kaum memungkiri Imam An-Nasai dikarenakan dia menulis kitab Khosais Ali, yaitu kitab yang berisikan keutamaan Ali bin Abi Thalib, namun tidak menulis kitab tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar. Aku sampaikan hal ini kepadanya. Lalu An-Nasai berkata, aku memasuki kota Damsyik. Di sana banyak orang
menyimpang dari keutamaan Ali, maka aku tulis kitab Khosais dengan harapan Allah memberikan hidayahnya kepada mereka. Kemudian setelah itu Imam An-Nasai mengarang kitab Fadailus Sahabah, kitab yang berisikan tentang keutamaan-keutamaan sahabat Nabi. Maka ada yang bertanya kepadanya, dan aku mendengar pertanyaannya, "Mengapa engkau tidak mengeluarkan riwayat keutamaan Muawiyah?" Lalu An-Nasai menjawab, "Apa yang bisa aku tuliskan tentang keutamaannya? Apakah hadis, semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya?" Si penanya pun terdiam. Mulai sekarang, si bapak ini tidak boleh menjadikan Imam An-Nasai sebagai rujukan, karena beliau telah membenci Muawiyah. Yang kami heran, mengapa Syiah yang menjadi sasaran? Si bapak ini mengatakan bahwa Imam Ali memerintahkan manusia untuk mencintai Muawiyah. Ini adalah ucapan tanpa disertakan dalil atau referensi. Jika pemirsa ingin mengetahui bagaimana sikap Muawiyah terhadap Ahlul Bait Nabi SAW, terutama Imam Ali, mari kita lihat kitab berikut ini. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, karya Az-Zahabi, jilid 3, halaman 128. Az-Zahabi berkata, banyak manusia yang menjadikan Muawiyah sebagai khalifah dan mereka mencintainya serta berlebihan terhadapnya, juga mengutamakannya. Bisa jadi Muawiyah telah memberikan mereka kekuasaan dengan kedermawanan, kelembutan, dan pemberian, atau bisa jadi mereka mencintainya sejak lahir di kota Syam dan mendidik anak-anak mereka di atas hal itu. Di antara mereka ada sekelompok kecil dari sahabat dan sekelompok besar dari tabi'in serta tokoh masyarakat. Mereka ikut memerangi penduduk Irak bersama Muawiyah dan tumbuh di atas kenasibian. Kami tegaskan, tumbuh di atas kenasibian, yaitu membenci keluarga Nabi SAW. Kita berlindung kepada Allah dari hawa nafsu. Jadi sangat tepat apa yang dilakukan Imam An-Nasai untuk mengenalkan sosok Ali bin Abi Thalib terhadap penduduk Syam, karena sebagian besar mereka telah ditanamkan kebencian kepada menantu Rasulullah SAW dan suami Sayyidah Fatimah serta ayah dari Al-Hasan dan Al-Husain. Tidak cukup sampai di situ, bahkan Muawiyah pun memerintahkan sahabat Nabi untuk mencaci Imam Ali. Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 2003, halaman 1198. Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya yang berkata, Muawiyah bin Abi Sufyan memerintahkan Sa'ad seraya berkata, "Apa yang mencegahmu mencaci Abu Turab?" Maksudnya mencaci Ali bin Abu Thalib. Riwayat di Sahih Muslim ini dengan jelas menyatakan bahwa Muawiyah berkeinginan agar Sa'ad bin Abi Waqqas mencaci Ali bin Abi Thalib. Sebagai bukti bahwa harapan ini datang dari Muawiyah, terdapat riwayat lain yang menjelaskannya. Di dalam kitab Sahih Ibn Majah, karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 1997, halaman 58. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia menuturkan, Muawiyah tiba dari sebagian pelaksanaan ibadah hajinya. Lalu masuklah Sa'ad menemuinya. Mereka memperbincangkan Ali. Lalu Muawiyah mencacinya. Kami tegaskan, Muawiyah mencaci Ali. Maka marahlah Sa'ad seraya berkata, "Kamu katakan ini kepada seorang lelaki yang aku sendiri mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa menjadikan aku sebagai walinya, maka Ali juga walinya. Dan aku mendengarnya bersabda, kedudukanmu di sisiku sebagaimana kedudukan Harun di sisi Musa. Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Dan aku mendengarnya bersabda, sungguh aku akan memberikan bendera pada hari ini kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya." Al-Albani berkata, hadis sahih. Dalam kitab Sunan Ibn Majah, Syarah As-Sindi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah, halaman 86. As-Sindi berkata, redaksi riwayat, maka dia mencacinya, yaitu Muawiyah mencaci Ali dan mencelanya, bahkan memerintahkan Sa'ad untuk mencaci Ali.
Dan masih banyak lagi riwayat sahih tentang kepribadian Muawiyah, namun kami tidak ada waktu untuk menayangkannya. Sekali lagi kami katakan, silahkan Bapak memuji dan menyanjung setinggi-tingginya Muawiyah bin Abi Sufyan, dan itu tidak ada masalah untuk kami. Namun tolong jangan membiasakan diri selalu menisbatkan kepada kelompok lain tentang kebencian terhadap Muawiyah. Dan Anda jangan melempar rumah orang lain jika rumah Anda terbuat dari kaca.